Happy Sunday adik-adik kelas Yonatan dan Yosua. Shalom teman-teman dari kelas Yonatan dan Yosua. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Tuhan, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Shalom adik-adik kelas Yonatan dan Yosua. Makasih Marcel udah melayani, memimpin doa, menyapa dan kasih persembahan pujian. Sebentar kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang tadi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. God bless you. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang dengar-dengaran ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya sayang. Yuk, kembali pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini anak-anakmu boleh mendengar firman-Mu. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan doa. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, bahwa betapa besar kasih Tuhan Yesus itu kepada anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus itu maha kasih, maha penyayang, sehingga Dia itu tidak mau semua orang berdosa itu masuk dalam hukuman kekal, sehingga Tuhan Yesus itu mengasihi supaya manusia bertobat, dan Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat. Nah, Tuhan Yesus tidak harus menjadi juru selamat orang-orang tua saja, orang-orang dewasa saja, tetapi Tuhan Yesus ingin juga anak-anak kecil juga diselamatkan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar firman Tuhan kepada orang-orang Farisi, dan di situ banyak murid-muridnya juga yang mengikuti. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan satu keluarga. Nah, ketika mereka sedang asik-asik mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba datanglah anak-anak, hore, hore, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka datang dibawa oleh mamanya, oleh ibunya, oleh neneknya, oleh kakaknya. Mereka semua dibawa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dipeluk oleh Tuhan Yesus, supaya diberkati oleh Tuhan Yesus, supaya didoakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ayo, murid-muridnya marah. Berisik, 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 pergi, berisik, ayo keluar. Anak-anak
kecil jangan mengganggu, keluar, ayo semua keluar. Tetapi Tuhan Yesus justru malah marah kepada murid-murid. Hei, kenapa kamu melarang mereka? Biarkan mereka masuk, biarkanlah mereka datang, jangan dihalang-halangi. Ayo sini masuk anak-anak, sini sayang, masuk. Nah, seperti itulah mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Nah, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya tuh ada yang di pintu tuh menghalang-halangi. Tetapi Tuhan Yesus tetap memegang anak-anak yang masih kecil-kecil sekali ya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi itu melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan? Nah, mereka itu tidak memperdulikan anak-anak, mereka itu lebih memperdulikan orang-orang dewasa. Anak-anak ini dianggap bikin ribut saja, tidak perlu keselamatan, tidak perlu, mereka belum dewasa. Sebab adat orang Yahudi itu ketika seorang anak belum berumur 12 tahun, mereka tidak boleh belajar tentang hukum Taurat, mereka tidak boleh datang di bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak melarang mereka, sebab mereka diselamatkan bukan karena hafal hukum Taurat, bukan karena mereka belajar hukum Taurat, tetapi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang diselamatkan. Nah, ini orang-orang ini tidak tahu, tetapi Tuhan mengasihi. Dari kecil Tuhan Yesus sudah memberkati anak-anak. Tuhan Yesus bahkan berkata begini loh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa kok anak kecil yang diperhatikan seperti anak kecil ini? Maksudnya apa? Maksudnya supaya setiap orang dewasa juga seperti Tante Yohana yang sudah nenek-nenek ini, yang sudah oma ini juga harus memiliki sikap, bukan menjadi anak kecil ya, tetapi memiliki sikap seorang anak kecil. Sikapnya apa saja? Yuk kita belajar. Yang pertama, bahwa anak kecil itu jika bertobat pasti sungguh-sungguh, tidak main-main ya. Kalau percaya itu juga sungguh-sungguh, tidak main-main. Misalkan begini, seorang anak kecil dilarang nih sama mamahnya, dilarang sama ibunya. Tidak boleh mainan pisau. Kalau kamu main pisau, nanti kalau kena tanganmu sakit, nanti berdarah. Jangan mainan pisau ya. Ini anak kecil namanya, anak kecil, dia ngambil pisau, dia main dan akhirnya tangannya kena sakit, berdarah, nangis. Tadi kan sudah mama kasih tahu jangan main pisau. Kalau kena pisau sakit. Nah, sekarang keluar darah nih mama obati. Nah, sejak saat itu anak kecil itu kalau dikasih tahu mamanya jangan main pisau, maka anak itu akan betul sungguh-sungguh percaya kepada mamanya. Kalau main pisau karena belum pinter bisa kena pisau. Sejak saat itu dia tidak akan mau mainan pisau lagi sebelum dia ngerti. Atau begini, kalau anak kecil itu sukanya kalau percaya sungguh-sungguh ya, hanya percayanya kepada siapa kalau anak kecil? Hanya kepada orang tuanya atau pengasuhnya. Coba kalau kamu tidak kenal kepada seorang anak kecil, kalau mau deketin tetap tidak mau. Kita ajak tidak mau kalau belum kenal. Jadi anak kecil itu percaya sungguh-sungguh hanya kepada orang yang dia percaya. Nah, Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Kemudian sikapnya apalagi? Yang kedua, anak kecil itu pasti rendah hati, enggak sombong ya. Anak itu tidak suka jalan sendiri. Pasti dia akan butuh pertolongan. Dia rendah hati, tidak sombong, tidak kemelinti gitu, karena anak kecil belum tahu ya. Dia akan belajar bagaimana dia percaya, dia bagaimana rendah hati, dia tidak sombong, bahwa anak kecil ini selamanya tidak akan bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh pertolongan orang tuanya, pertolongan pengasuhnya, pertolongan kakak-kakaknya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu dia butuh seseorang yang bisa menolong dia. Nah, Tuhan Yesus pengen seperti
anak kecil ini. Kita harus percaya bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Pinter. Yang ketiga, sifat dari anak kecil ini adalah tulus, polos, tidak pura-pura, jujur. Anak kecil ini pasti jujur, ya. Coba kamu kalau ada anak kecil disuruh berbohong, nanti kan tidak bisa. Kalau anak kecil ini selalu aku disuruh ngomong gini, pasti dia tidak bisa berbohong kalau anak kecil, karena dia belum hidupnya belum mendapat banyak pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Kita dari sejak kecil sudah mengenal Tuhan Yesus. Dari sejak kecil kita sudah mendengar firman Tuhan seperti yang sekarang kamu lakukan. Pintar kamu, ya. Sudah dari sejak kecil kita belajar menghafal ayat mas, seperti kamu yang belajar menghafal ayat emas. Ya, itulah yang diingini oleh Tuhan Yesus. Kita harus banyak belajar mendengar firman Tuhan, banyak belajar dekat kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita butuh pertolongan Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya kalau tidak seperti anak-anak tidak bisa masuk kerajaan surga. Oh, jadi kita harus berjujur, harus sungguh-sungguh, tidak boleh bohong, tidak boleh pura-pura. Kalau menyembah Tuhan, ya menyembahlah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan sangat rindu, sayang banget kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh kalau datang ke gereja ibadah, sekarang tidak ada ke gereja dulu, ya, belum, ya. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan juga mendengar dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya nanti takut dimarahi mama papa, tidak, ya. Tapi kita harus belajar sungguh-sungguh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante Yohana juga akan tanya nih, kamu yang sudah dikasih anak-anak kecil, kamu anak-anak kecil yang sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, kamu sangat sayang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang dan mengasihi anak-anak kecil. Nah, sekarang kamu Tante Yana ajak ini, barang siapa yang sudah merasa disayang Tuhan Yesus, ketika Tante Yohana bertanya, percaya Tuhan Yesus, kamu jawab yes, gitu, ya. Oke. Awas, ayo yang di sana itu sudah siap? Tuh, itu, ayo, sudah siap, ya? Oke, Tante tanya. Kalau Tante tanya, percaya Tuhan Yesus, kamu ngomong, jawab yes, gitu, ya? Oke, yes-nya boleh sekali, tidak hanya sekali, berkali-kali juga boleh, ya? Oke, siap? Percaya Tuhan Yesus. Wah, yes, 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 itu luar biasa. Oke, siap? Itu luar biasa. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak kecil. Tuhan Yesus begitu. Ini anak-anak kecil, banyak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mereka semua umurnya di bawah 12 tahun, masih kecil-kecil. Tapi mereka dikasayangi oleh Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi anak-anak kecil. Nah, sekarang Tante Yohana akan berikan ayat masnya, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ya, berkata demikian. 1 Timotius 4 ayat 12, sudah? Oke, berkata demikian. Tante Yohana baca, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus, harus belajar bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan dari omongan kita. Tidak boleh ngomong yang jorok, tidak boleh bentak-bentak mama papa, ya. Kemudian dalam tingkah laku kita harus jujur, tidak boleh
jahat, tidak boleh berkelahi dengan teman-temannya. Ya, kita belajar, kita harus bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Ya, sekali lagi Tante Yohana tanya lagi. Percaya Tuhan Yesus? Jawabnya apa? Yes, yes, yes. Oke, siap ya. Percaya Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Oke. Nah, Tante Yohana akan memberikan satu tugas bagi kalian ya. Nanti kamu jawab, kamu tulis di satu kertas, kamu foto, kamu kirim ke yang di kelas Yosua kepada Pak Sugeng, yang di kelas Yonatan, halo, kepada siapa? Tante Yeni, betul. Nah, sekarang kamu sebutkan. Wah, ditulis ya nanti kertas, banyak sekali sebutkan. Tapi Tante Yohana hanya minta 10 saja. 10 itu banyak. Tapi 10 saja ya. Sebutkan karakter Tuhan Yesus. Ya, karakter itu sifat perbuatan Tuhan Yesus itu apa saja ya. Tuhan, kamu tahu siapa Tuhan Yesus itu? Maha kasih, maha mulia, dan segala macam. Sebutkan 10. Tuhan Yesus tidak pernah bohong itu ya. Pokoknya sebutkan karakter Tuhan Yesus berapa? 10 ya, 10 kamu tulis, kemudian nanti kamu foto, kirim yang kelas Yosua ke Pak Sugeng, yang kelas Yonatan ke Tante Yeni. Pelajaran kita pagi hari bahwa kita itu disayang Tuhan Yesus itu hak yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak justru dikasihi dan menjadi lambang bahwa jika kamu atau orang dewasa siapa saja tidak seperti anak-anak ini, sungguh-sungguh seperti anak ini, tidak menyambut kerajaan Allah, seperti anak kecil ini, ia tidak boleh masuk kerajaan surga. Artinya apa? Yaitu kalau bertobat sungguh-sungguh seperti kamu. Ya, kalau percaya sungguh-sungguh, tidak bohong, harus rendah hati, tidak boleh sombong, harus tulus, polos, tidak boleh pura-pura, harus jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Nah, itu karakter-karakter yang harus dimiliki seorang anak Tuhan, termasuk Tante Yohana juga. Oke, jangan lupa ya. Jawab tugas dari Tante Yohana, sebutkan 10 karakter dari Tuhan Yesus. 10 saja, harusnya banyak sekali. Tetapi Tante Yohana minta 10 saja. Oke, siap ya. Jangan lupa ayat masnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, yuk kita bersyukur. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget. Tuhan Yesus sudah mengasihi dan memperhatikan anak-anakmu yang masih kecil. Tuhan berkati mereka sehingga mereka itu selalu senantiasa menyayangi dan mencintai Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka yang sudah membimbing anak-anak ini untuk datang, percaya, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, dadah. Sampai ketemu. Jangan lupa ayat mas dan jawaban pertanyaan Tante Yohana. Dah. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye-bye.